Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Paramita Malau dan teman saya Imam Hajajir. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Produk dan Jasa Perbankan Syariah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk bank syariah. Produk bank syariah yang pertama ada produk penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpang menghendakinya. Wadiah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, wadiah yad damanah. Wadiah yad damanah merupakan titipan di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut memperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak si penerima titipan. Yang kedua, wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah merupakan titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah diaplikasikan dengan yang pertama, giro wadiah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai giro wadiah Fatwa 2006 sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau adhya yang bersifat sukarela. Yang kedua, tabungan wadiah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah Fatwa 2006 sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau adhya yang bersifat sukarela. B. Prinsip mudharabah. Mudharabah bisa disebut dengan al-qirat yang berarti potongan atau al-qatu, karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk perdagangkan dengan sebagai keuntungannya. Dalam bahasa sederhana, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak. Satu pihak memberi modal kepada yang lainnya untuk berniaga. Kemudian, keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama di mana sahabul mal membatasi kepada mudharib dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Yang kedua, mudharabah mutlaqoh. Mudharabah mutlaqoh merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasinya jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Prinsip mudharabah dalam perbankan syariah diaplikasikan dengan yang pertama, tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak berjangkau, seperti ibadah kurban, ibadah haji, atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan mudharabah sering disebut jenis tabungan berjangka. Yang kedua, deposito mudharabah. Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam pengusahaan bank untuk pengamatan, investasi, atau sebagai agunan. Dalam bank syariah, praktik deposito mudharabah merupakan kategori investasi sehingga disebut investment akun, bukan saving akun. Sebagaimana pada tabungan dan deposito boleh memperdayakan pihak bank dan deposan akan mendapatkan bagi hasil.
serta dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan atau off call, kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Yang kedua, produk penyaluran dana atau financing. Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang A, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang. Produk yang menggunakan prinsip jual beli ada 3, yaitu yang pertama, murabaha. Murabaha merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara tradisional dalam fikih disebut dengan bai' al-murabaha. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menekankan transaksi sejenis bai' al-mudarobah dan al-amir bisyaro. Murabaha atau al-bai' bitasman azil lebih dikenal sebagai murabaha saja. Murabaha yang berasal dari kata ribhu, keuntungan, adalah transaksi beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Imam Hajajir. Saya akan melanjutkan bacaan yang sebelumnya telah dibacakan oleh teman kelompok saya yang bernama Putri Paramita Malau. Tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung membacakan lanjutan isi makalah kami. 2. Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan transaksi ijon. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 3. Pembiayaan istinah. Secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli atau mustasni dan penjual atau sani, dan barang uang dipesan disebut masnu. Pembayaran di muka dengan kontan atau cicilan, sedangkan barang diserahkan kemudian. Ketentuan umum pembiayaan istinah adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. B. Pembiayaan dengan prinsip sewa. 1. Ijarah. Pembiayaan dalam bentuk ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership milkiyah atas barang tersebut. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa, yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. 2. Pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa atau bank syariah dengan penyewa nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui A. Hadiah, B. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, C. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, D. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. C. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 1. Pembiayaan musyarakah.
musyarakah atau joint venture profit sharing adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau alman, kapital, atau keahlian atau manajerial, atau amal ekspertise. Dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama. Dua jenis musyarakah. A. Musyarakah pemilikan. B. Musyarakah akad. 2. Pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahib almal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100%, modal kas dari sahib almal dan keahlian mudharib. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu A. Mudharabah mutlaqah, B. Mudharabah muqayyadah. 3. Qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan yang menggunakan akad qard hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. 4. Qardul hasan. Pinjam-meminjam uang atau barang di mana peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja tanpa imbalan atas dasar kebajikan dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. B. Jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain: A. Wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L atau C, inkaso dan transfer uang. B. Kafalah atau garansi bank. Kafalah merupakan pemberian jaminan dari satu pihak kepada pihak lain atau garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai ron. C. Sarf, pertukaran mata uang. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan sarf. Jual beli mata uang yang sejenis ini penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. D. Ran, gadai, penyerahan suatu barang atau harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerahkan barang atau harta tersebut. Hiwala, alih hutang piutang. Penyerahan suatu barang atau harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerahkan barang atau harta tersebut. Demikianlah video presentasi dari kami, dan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Dan terima kasih juga kepada Ibu dosen Santi Arafa yang telah memberikan suatu pengalaman yang baru buat kami, terutama saya pribadi. Dan buat penonton, viewers, jangan lupa di like dan subscribe video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.